Yo, dengan gue Isal, selamat datang di channel RR Delusi, channel yang ngebahas segala macam perhobian di dunia ini. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe dulu ya, kemudian dinyalakan notifikasinya, dan di like jika suka dengan video ini. Buat yang mau support kita secara tulus, bisa juga langsung ke traktir, linknya tuh ada di deskripsi ya. Nah, kembali lagi ke unit yang pernah gue unboxing dan review sebelumnya. Nah, buat yang penasaran bisa langsung cek di sini nih, di sini ya. Karena ada beberapa yang nanyain nih, Bang, gimana Bang? Unit ini aman nggak? Ada problem nggak? Nah, di video kali ini gue bakal nge-share pengalaman gue selama pakai unit ini ya, dalam kurun waktu 2 bulanan. Dan juga part-part apa aja yang udah gue tambahin di unit ini. Sebelum itu, seperti biasa, kita bumper dulu yuk. Nah, ini dia. Sudah ada di depan gua beberapa parts yang bakal gua pasang di unit ini. Tapi sebelum kita ngebahas satu-satu partsnya apa aja, gue mau ngebahas tentang pengalaman gua selama pakai unit ini. Yang pertama adalah unit ini nih cakep banget. Sebenarnya sama dengan komen gua di video sebelumnya. Tapi tambahannya setelah gua pakai unit ini untuk sukir ya selama 3 atau 4 kali, ini tuh unit bener-bener mantep banget. Sukir itu apa? Sukir itu asal katanya sebenarnya dari skirmish. Maksudnya itu adalah kita main bareng teman-teman di suatu tempat yang sudah disediakan guys. Nah, kalau istilah kerennya tuh sekarang mungkin mabar kali ya, mabar offline gitu. Jadi, selama gue pakai unit ini pas di sukir, ini tuh bener-bener masih standar semua ya guys. Gue cuma nambahin satu doang, itu adalah hop up, dimana untuk membuat akurasi kalian jadi lebih mantep gitu loh. Dan setelah pasang itu udah ini bener-bener langsung dimainin dan feel-nya tuh mantep banget. Kenapa? Karena pertama nih, suaranya itu bener-bener cakep, suara hentakan dari si unit ini. Dan kedua karena gue pakai baterai yang 11 volt, jadi setelah dicek pakai alat krono, itu ROF-nya angkanya 21, padahal ini unit standar loh, 21 itu udah mantep banget. Dan juga FPS-nya itu di kisaran 250-an. Jadi ini juga nggak terlalu tinggi, tapi juga nggak terlalu rendah. Nah, keunggulan unit ini selanjutnya itu adalah di Automac Prime-nya. Jadi bener-bener kalau waktu main sukir itu nggak perlu repot-repot buat nembak kosongan ya. Karena kalau nembak kosongan itu kan perlu waktu ya sampai bener-bener gel ball-nya keluar. Nah, kalau dengan Automac Prime, jadi cuma tinggal dicolok gini doang, si gel ball langsung naik. Untuk cons-nya, ini yang pertama gua rasain itu adalah di handle gripnya sini guys. Nih, mungkin karena baterainya 11 volt ya, jadi itu ini terasa panas banget. Nah, gue ngakalinnya adalah gue pakai glove atau sarung tangan ya. Cons selanjutnya itu lebih ke fisiknya sih. Kenapa? Karena ini popornya kan pendek ya. Popornya ini cuma 11 cm. Jadi waktu kalian tempelin di bahu tuh, ini agak gini nih, agak maju bahunya. Jadi tuh agak susah. Kalaupun kalian panjangin bisa sampai yang paling panjangnya ini kalau nggak salah 5 ya. 5 titik di belakang. Nah, ini paling panjang. Ini lumayan enak. Tapi jadinya itu waktu kalian keker ya, ini jadi agak terasa panjang banget. Dan kalau kalian pencet sedikit aja gini, lepas. Nah, ini nih, ini sebenarnya konsep cuma di sini doang. Sisanya tidak ada masalah sama sekali dan nggak ada namanya tuh macet atau misfit atau flop gel ball-nya itu nggak ditemukan sama sekali di unit ini. Tapi kalian perlu waspada atau kalian perlu hati-hati. Kenapa? Ini dia motornya itu pakai yang quick release. Jadi ini bisa kalian lepas tanpa harus pakai baut ya. Jadi cukup pakai tangan aja, ini motornya bisa langsung kalian keluarin. Nah, di sini kalau kalian sering-sering mencet, ini motornya bisa turun ke bawah nih. Nah, kalau turun ke bawah, waktu kalian pakai, ini nanti si MOSFET yang di dalam akan teriak. Kenapa? Karena si motornya itu nggak nyampe ke gearnya. Dan itu juga bahaya banget. Kenapa? Karena bisa ngerusak gear atau komponen yang ada di dalam. Jadi perlu kalian pastikan dulu ini sudah terkunci dengan baik. Dan motornya juga sudah di posisi yang paling benar. Itu aja hal yang harus kalian perhatikan baik-baik. Jadi kesimpulannya, unit ini tuh bener-bener aman dan nggak ada masalah di segi performanya.
Oke, selanjutnya mari kita bahas apa aja parts yang gue upgrade di unit ini. Mulai dari yang pertama, mulai dari sebelah kanan gue ya, nih di ujung ada namanya silencer, kemudian ini adalah hop up dari War Interest yang LDT punya ya. Kemudian ini ada rel pikat ini buat nanti nyambungin ke flashlight atau center. Nah, ini kotak ini dalamnya center, nanti akan gue pasang juga. Dan yang kotak hitam ini adalah reflex sight. Kemudian itu adalah swivel untuk quick release-nya. Dan terakhir ini ada popor beserta aksesorisnya dan sling mag-nya. Oke, tanpa basa-basi langsung aja kita langsung aja kita aplikasikan di unit ini. Yang pertama adalah gue ganti si muzzle head-nya dulu nih, dari yang bawaan standar ganti ke si silencer. Untuk silencernya nggak perlu yang mahal-mahal ya, cukup yang pasti bisa diaplikasikan ke unit kalian. Kalau gue ini karena demen modelnya, jadi gue pakainya yang si 14 mili sesuai dengan yang ada di outbar gue. Tapi sebelum gue pasang ini, gue tempelin si hop up ini dulu ya. Nah, ini hop up-nya udah sempet gue potong sedikit supaya dia bisa langsung nempel dan nggak kepanjangan. Dan begini, ini tuh jangan lupa untuk kalian lem atau kalian selotip. Kenapa? Karena ini suka jatuh nih kalau pas kalian lagi sukir. Dan kalaupun mau ganti, lumayan loh harganya ini. Jadi sebaiknya setelah kalian pasang begini, kalian selotip. Oke, kemudian baru deh dipasang ke sini. Ya, seperti ini penampakannya, langsung jadi mantep kan. Jadi seperti apa nih? Gak tau lah, pokoknya terlihat keren. Selanjutnya gue pasang Picatinny rail untuk nempelin si flashlight. Kebetulan gue udah pasang duluan di sini, karena apa? Karena cukup lama masangnya. Jadi harus bongkar wristnya dulu, kemudian pasang baru colok lagi. Jadi langsung aja ya. Ini untuk flashlightnya gue pakai yang murah-murah aja, nggak perlu yang mahal-mahal ya. Yang penting berfungsi dan berguna, dan modelnya juga nggak terlalu besar-besar banget gitu. Nah, ini dia nih unitnya nih, si flashlight. Ini unitnya udah gue pasangin mounting untuk ke Picatinny railnya. Sebelum dipasang kita masukin baterainya dulu ya. Ini baterainya dan ini penutupnya yang mana sudah dipasangi red tail. Ini juga sangat berfungsi waktu kalian sukir. Jadi nggak perlu repot-repot mencet ke ujung pantat si center ini. Jadi cukup kalian pencet ini aja. Ini udah nyala nih. Tuh. Ini yang mantap bukan? Oke, lanjut. Senter sudah terpasang, sudah nyala. Selanjutnya gue pasang reflex sight ya. Ini reflex sightnya yang gue pakai, yang relnya buat 20 juga ya. Pastikan rel 20, karena kenapa? Supaya bisa muat di yang rel unit ini. Oke, reflex head-nya sudah terpasang dan ini covernya jangan lupa kalau nggak dimainin ditutup dulu. Kemudian yang terakhir adalah popor. Nah, ini popornya tergantung selera ya. Kalau gua kenapa ganti popornya, karena itu tadi yang gue bilang di cons-nya itu, gue kurang nyaman dengan popor yang pendek ini. Kenapa? Karena waktu ngeker itu jadi kayak agak susah nih. Nah, ini tergantung dari pemakai unit masing-masing. Ya, jadi ini langsung aja kita ganti popornya dengan popor tipenya CTR ya. Ini cukup lama seperti ini. Popor yang gue ganti, nah kembali lagi ke kalian ya. Kalau kalian nyaman dengan popor bawaannya, itu juga terserah kalian. Kalau sementara gue lebih cari yang agak panjang seperti ini. Nah, cuman ini kan si CTR ini dia kecil ya di atasnya. Sementara kalau bawaannya itu agak lebar, jadi nyaman nih waktu ditempelin di pipi sini nih. Karena kecil, gue mengakalinya dengan nambahin aksesoris di popornya. Kebetulan yang unit ini tuh ada namanya hold cheek atau riser ya. Pokoknya dia jadi buat nambahin ketebalan atau ketinggian waktu kalian nempelin pipi di popor ini. Ini cukup ditempelin gini aja. Dan sebenarnya ada pengaitnya ya. Cuman ternyata setelah gue coba, ini dia cukup kokoh ya. Dan kalau begini naik tapi masih agak tipis. Jadi
dia dikasih dua nih, dikasih si yang lebih lebar sama yang agak kecilan. Kalau gue pakainya yang lebih lebar, kenapa? Karena supaya feel-nya tetap berasa dengan pakai popor bawaan ori-nya si unit ini. Seperti ini jadinya. Nah, kalau udah dipasang begini, jadi kalian nggak perlu begitulah, cukup begini aja udah nyaman nih, udah enak banget. Oke, ini udah jadi. Nah, tapi sebelum itu, karena ini unit nggak ada hook buat slingnya ya, buat nempel slingnya. Jadi gue pasang pertama di buttstocknya sini nih. Ini gue ganti dengan yang model kupu-kupu. Kemudian ada QD nih, QD swivel ini bisa kalian colok di sini nih. Untuk yang slingnya 2 poin, gua tambahin juga hook yang untuk di bagian depan seperti ini. Ini jadi tinggal pasang aja. Oke, swivelnya sudah terpasang di depan dan juga di belakang sini ya. Jadi nanti tinggal kalian beli sling yang cocok menurut kalian aja. Kalau gua lebih demennya ternyata pakai yang model 2 poin. Model 2 poin ini kebetulan ini gue pakai yang Magpul ya. Ini MS2 tipenya. Nah, ini tinggal kalian selingin seperti ini. Karena gua kidal jadi gua pasangnya di sebelah sini, guys. Nah, jadi begini. Jadi kalau udah pasang begini enak banget nih, udah tinggal keker doang. Iya kan? Tinggal keker, main. Jadi taruh. Oke, segini aja review untuk unit ini selama gue pakai dan juga upgrade beberapa parts yang udah gue aplikasikan di unit ini. Habis berapa ya? Nanti detailnya ada di bawah deh. Nanti gue kasih di deskripsi atau kalian komen boleh. Terima kasih yang udah nonton sampai di sini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di-share ke teman-teman kalian ya, dan juga ke keluarga kalian kalau perlu. Oke, gue Isal pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Das, anjay. Kurang? Enggak, dalam kurun waktu ya. Dalam kurun waktu 2 bulan kurang. Kurang lebih. Ulang. Dalam kurun waktu 2 bulan. Dalam kurun waktu kurang lebih, Bang. Yuk. 3, 2, 1.